Halo, kembali lagi di FPL Begini, sebuah channel yang membahas khusus mengenai fantasi football. Iya, benar-benar. Kali ini bersama gue Gede Dan gue Reza. Oke, kita ingin membahas yang namanya MPL Fantasy. Iya, benar. Buat kalian yang belum tahu, bisa dikasih tahu itu apa? Ya, jadi MPL Fantasy itu adalah sebuah game fantasi football juga ya tadi ya. Jadi sebuah game strategi olahraga yang membutuhkan skill, analisa dan pengetahuan loh tentang pemain-pemain sepak bola gitu ya. Benar. Sebenarnya hampir sama kayak game fantasi football pada umumnya, cuma di sini ada perbedaan yang spesial nih deh gitu ya. Ya, apa Nah, aja? salah satunya tuh di game MPL Fantasy ini tuh ada kompetisi-kompetisi di berbagai dunia gitu ya. Ya. Jadi banyak kompetisinya, nggak cuma satu kompetisi aja gitu ya. Ya. Contohnya tadi kompetisi di Eropa ya, kompetisi Inggris, Spanyol, Itali, bahkan kompetisi Indonesia juga ada di game MPL Fantasy ini gitu ya. Nah, lalu yang ngebedain lagi adalah di game MPL Fantasy itu hadiahnya bisa langsung lo dapet ketika pertandingannya selesai. Jadi cepet banget nih hadiahnya kalian bisa dapat gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama satu musim atau satu turnamen selesai. Tapi satu pertandingan selesai aja kalian bisa langsung nerima hadiahnya gitu ya. Jadi cepet banget nih nerima hadiahnya gitu ya. Nah, makanya nonton bola tuh bakal lebih seru kalau lo sambil main game MPL Fantasy ini gitu ya. Benar. Soalnya sambil nonton bola lo sambil berasa juga nih sambil sambil pantau pemain-pemain yang lo susun di tim lo gitu ya. Benar. Mengenai hadiah yang tadi lo sampaikan ya, itu hadiahnya berupa berlian kemenangan, yang mana satu berlian kemenangan itu berupa Rp200 yang bisa kalian tarik ke saldo GoPay atau juga link aja. Dan di sini pertandingannya banyak ya, dan hadiah berlian kemenangan itu bervariatif. Dan sebagai contoh kita ingin membahas salah satu Mega Big Trophy yang namanya kontes besar, yaitu pertandingan antara Chelsea melawan Manchester City. Jadi ini Mega Big Trophy ya, yang hadiahnya itu puluhan ribu, pokoknya puluhan ribu berlian kemenangan gitu. Nah, tadi kan satu berlian kemenangan Rp200. Nah, coba lo kaliin aja tuh Rp200 kali puluhan ribu kan. Benar. Banget tuh. Dan lo bisa tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Itu yang penting tuh. Nah, tadi lo bahas soal kompetisi Inggris ya. Nah, jadi nonton kompetisi Inggris bakal lebih seru kalau lo sambil susun tim di game MPL Fantasy ini gitu ya. Benar. Soalnya di sini tuh ada kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021. Jadi di kontes spesial ini tuh pertandingannya lengkap. Banyak kontes yang masuknya gratis. Benar. Dan hadiahnya ini nih, tadi puluhan ribu berlian kemenangan yang senilai jutaan rupiah kalau kalian jadikan saldo GoPay atau link aja. Nah, pokoknya ini kontes spesial harus dimainin banget nih sama kalian nih, kontes besar gitu ya. Lalu untuk downloadnya gampang banget ya, tinggal kunjungi aja browser di HP kalian, ketik id.mpl.live/fantasy, nanti di sana langsung ada direct downloadnya. Ya, ada tombol untuk downloadnya ya. Ya, dan jangan lupa masukkan kode referral dari kami ya untuk mendapatkan ekstra berlian kemenangan. Ya, itu. Dan untuk cara mainnya gimana? Nah, oke, di sini kita bakal jelasin nih cara mainnya. Sambil kita analisa kontes besar Mega Big Trophy ya tadi ya. Pertandingan antara apa tadi? Chelsea melawan Manchester City. Chelsea melawan Manchester City. Jadi untuk cara mainnya nih ya, jadi setelah kalian download game MPL Fantasy ini, terus kalian install, nah lalu di situ kalian harus login. Jadi untuk main game ini harus login dulu. Loginnya gampang banget pokoknya, cuman ada dua cara nih. Jadi cara pertama itu loginnya kalian bisa melalui kode OTP nomor HP kalian. Nah, lalu cara kedua itu bisa kalian sinkronkan dengan akun Gojek. Nah, jadi cara loginnya ini gampang banget nih. Cara loginnya. Setelah login, nanti kalian di situ masuk ke pilihan yang MPL Fantasy yang tengah itu ya. Nanti pokoknya di layar kita munculinnya. Jadi di situ kalian pilih yang MPL Fantasy. Nah, di situ tuh banyak berbagai kompetisi berbagai pertandingan di kompetisi-kompetisi dunia gitu ya. Tinggal kalian pilih aja tuh pertandingannya. Nah, saran gue nih untuk kalian itu mainin yang kontes besar gitu ya. Jadi kalau kalian main kontes besar, hadiahnya juga besar juga nih. Kayak yang bakal kita bahas di video kali ini, kita bakal bahas kontes besar Mega Big Trophy. Analisa menurut FPL begini gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang Mega Big Trophy ya. Benar. Mereview pertandingan antara Chelsea juga yang bertandang melawan Spurs. Di video kita sebelumnya ya. Ya, di sini poin kita sebenarnya ya lumayan oke lah ya. Kita nyaris masuk leaderboards, dan di sini kita mau bahas aja langsung di mana tim kita itu cukup decent dengan video sebelumnya kan kita bahas betapa superiornya Chelsea terhadap Spurs dari segi defense gitu ya. Makanya kita cukup pede masukin pemain-pemain Chelsea untuk bagian defense. Dan kecuali kiper ya. Kiper kita pilih Loris. Ya, karena Kepa, karena kemarin kita bahasnya Mendy atau Kepa. Kepa. Kita ngerinya dia kebobolan, tapi ternyata salah. Kepa tetap kebantu sama backnya Chelsea yang oke. Dan juga bisa dilihat 2 diantaranya nyetak gol dan 1-nya assist. Meskipun kita agak miss di kapten ya. Cuman overall kita agak miss di kapten ya. Poin sekian ini kita lumayan lumayan suka gitu ya. Maksudnya nyaris aja. Poin 94 ya. Ya.
Oke, sekarang lanjut ke materinya ya. Kita bahas mengenai kali ini ya. Chelsea lagi, yang mana Chelsea ini salah satu yang difavoritkan banyak orang akan melawan Manchester City. Ini bisa dibilang kita menganalisanya agak sulit ya, karena kedua tim ini benar-benar sangat superior dari segi defense maupun attack, yang mana keduanya cukup berimbang. Tapi kita di sini mungkin bisa kasih kalian insight ya, kita sama-sama nampilin pertama dari head to head antar kedua tim. Ya. Kalian bisa lihat ya di situ 5 pertandingan terakhir siapa tuh yang lebih mendominasi. Ya, City ya. Jadi Manchester City menang 3 kali, sedangkan Chelsea menang 2 kali gitu ya. Oke. Ya rada seimbang lah ya gitu ya. Tapi yang terakhir kali Chelsea yang menang ya di kandang City, yang mana semenjak udah tunggangnya Tuchel. Dan itu menurut gua bisa jadi patokan yang beda nih kalau misalkan melihat itu. Nah, ini ada menariknya, ada yang menang 6-0 ya, itu udah jauh banget. Oke, sekarang lanjut ke bagian kiper ya, statistik goalkeeper ya. Oke, di sini mungkin ada sedikit goyah ya kalau untuk pemilihan kiper Chelsea. Ternyata Tuchel ini memanfaatkan memang Kepa itu kan kiper mahal ya. Kiper termahal. Jadi rada sayang memang mungkin ya kemarin berani diturunkan di lawan Spurs dan ternyata keeping clean sheet. Dan di sini tapi kita tetap yakin kalau nanti si Edouard Mendy akan jadi pilihan utama. Karena emang Mendy itu adalah kiper utama Chelsea saat ini gitu ya. Benar. Lepas Kepa itu kiper termahal yang pernah dibeli Chelsea ya. Iya, apalagi nanti lawannya City yang nanti kita tunjukkan betapa mengerikan dia dari segi tag. Cuman bahas dulu kalau dari kiper ini siapa yang oke. Oke, dari segi kiper di sini rada cukup imbang sih ya. Di sini mainnya tadi Ederson 5 kali ya, 5-5-nya main, sedangkan Mendy kemarin kan nggak main jadi 4 kali. Ya. Kebobolan baru cuman sama-sama 1 kali nih ya untuk kedua kiper ini gitu ya. Dan untuk save per match-nya itu Edouard Mendy lebih unggul, yaitu 4 save per match. Dan untuk clean sheet-nya beda tipis sih, Ederson 4 kali sedangkan Mendy 3 kali gitu. Ya, karena Mendy kemarin nggak main gitu, seandainya main sama. Dan untuk save persentasenya Mendy unggul lumayan jauh nih, 94% dibanding 83%. Jadi emang kalau Mendy, kalau gue lihat tuh emang save-nya oke gitu. Pas kemarin lawan Aston Villa itu dia berhasil save tendangan yang krusial gitu ya. Iya, dan perlu diketahui Mendy sebenarnya masih clean sheet dalam open play ya, karena dia kebobolan penalti ya. Cuma hanya dalam penalti. Oh ya, oke. Oke, selanjutnya bagian defense. Nah, di sini cukup menarik. Kita lihat banyak yang diunggulkan oleh si City sebenarnya. Dari clean sheet mereka sama-sama 4 dan juga goal concede-nya juga sama-sama cuma sekali. Yang mana untuk tackles ini mungkin yang diunggulkan oleh si Chelsea ketimbang si City ya. Memang kita tahu Chelsea ya City main selalu ini ya, selalu mendominasi. Jadi tipis aja bedanya. Lalu untuk dari shoot conceded dan juga shot on target conceded dan juga expected goal conceded-nya tentu City mengungguli lebih kecil lah ibaratnya. Dia kemasukan shoot dari lawannya gitu ya. Ya, balik lagi memang karakteristik City bukan tim yang inferior terhadap lawannya di mayoritas pertandingan dia gitu. Soalnya dia selalu mengendalikan gitu kan. Ya, apalagi pertandingan bola pokoknya terus kan Pep gitu kan. Apalagi pertandingan sebelumnya City belum ketemu tim yang benar-benar tangguh gitu. Kecuali Arsenal. Ya, Arsenal dan juga Spurs sih sebenarnya. Cuman di sini Chelsea ingat udah ketemu Liverpool. Terus udah ketemu siapa tuh kemarin? Arsenal. Belum. Arsenal juga. Terus juga Crystal Palace juga sebenarnya kemarin tim bagus. Makanya sebenarnya bisa dibilang apple to apple ya. Belum apple to apple gitu karena dari segi lawan itu belum ketemu Liverpool City nih. Jadi bisa dibilang jangan terlalu dipedulikan, kalian bisa menilai sendiri. Lalu setelah bagian defense kita langsung ke attacking ya. Attacking. Seperti biasa kita bagi ke keeper, defense, attack. Kemana attack ini nanti menyangkut ke aset-aset di bagian klasifikasi midfielder dan juga forward ya. Forward. Oke, bacain aja nih untuk posisi klasemen sementara. Ya, Chelsea tadi masih di peringkat 1 ya. Dengan 4 kali menang, 1 kali seri ya kalau nggak ya. Dan City di peringkat 5, dia pernah satu kali kalah ya lawan Spurs. Dan kemarin baru imbang tuh lawan Southampton. Tanpa disangka sih. Benar. Dan goal force-nya beda dikit ya, 11 berbanding 12. Shoot-nya itu City udah nyentuh angka 100 kali shoot. Ini times-nya percobaan dia mencetak gol itu melalui shoot atau sundul ya. Dan Chelsea 73, sedangkan shoot on targetnya beda tipis nih. 27 berbanding 28, malah Chelsea nih yang lebih tipis. Dan kalau di minutes per shot on target tentu ya Chelsea lebih
unggul dikit, sama-sama 16 menit ya. Setiap 16 menit dia mencetak on target. Cuman beda komanya doang, desimalnya doang. Dan di sini unggul jauhnya City itu adalah dari XG. Ini tinggi banget sih, 12,99 dengan goal score-nya baru 11. Itu ada minus sebenarnya. Oh iya. Tapi ya kita lihat memang City itulah state of play mereka, menyerang terus gitu ya. Meskipun mereka dalam tanda kutip tidak ada attacker murni. Benar. Selain si Gabriel Jesus ya. Iya. Oke, itu menariknya. Oh ya, tadi kita belum sebutin yang defense. Kalian tadi bisa baca ya defense rekomendasi kita nanti antara Marcos Alonso, Rudiger, Joao Cancelo dan Ruben Dias. Sebenarnya Walker juga bisa ya. Walker bisa, soalnya kemungkinan Cancelo Walker tuh diduetin sih di dua fullbacknya tuh. Lalu kalau untuk attacking tentu Romelu Lukaku udah jadi paten ya, dan ada Jack Grealish, Gabriel Jesus. Nah sebenarnya gue lebih mau attacking itu lebih ke City terus ya. Jadi kalau misalkan ini kayak Havertz boleh, terus kalau misalkan perwakilan Chelsea itu dua ya, ada Raheem Sterling, terus juga ada Kevin De Bruyne sini yang gue tunggu-tunggu nih bersinarnya kapan kan kemarin. Belum bersinar. Kemarin baru menjadi pengganti juga. Benar. Oke, sekarang lanjut ke segmen pemilihan kapten. Nah, ini penting nih. Soalnya dari kemarin kita agak sempat miss ya kapten Lukaku kan, ternyata nggak mencetak gol. Cuman poin kita lumayan dari back Chelsea kan. Benar. Oke, untuk pilihan kapten ya kita di sini ada menaruh pemain City ya lebih banyak karena memang kita tipe play style kita tuh lebih ke attacker ya. Maksudnya kita sebenarnya lebih banyakin ke attacker, cuman pertandingan ini ada potensi low scoring goals gitu. Jadi seperti kemarin si City atau Chelsea salah satu bisa clean sheet atau salah satu bisa ngebobolin dua-duanya. Jadi kalian bisa lihat aja di sini Lukaku untuk dari segi goals paling banyak dari yang lain baru satu semua. Kalau kita masukin dari yang rekomendasi kita sini ya, ada Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Jack Grealish, Marcos Alonso yang mana sebagai back. Tapi kalau kalian lihat di sini statsnya itu nggak kalah saing ya. Dari segi assist dia juga peringkat 1. Maksudnya si Gabriel Jesus yang peringkat 1. Sisanya 1-1-1 Riyad Mahrez, Jack Grealish juga Marcos Alonso. Cuman Riyad Mahrez di sini kan dia salah satu big game player, maksudnya pemain yang mencuat dalam big match. Tapi akhir-akhir ini dia kadang suka main sebagai pengganti. Apalagi di awal-awal kompetisi Inggris dia pengganti terus nih, yang dimainin si itu deh siapa? Torres ya, Ferran Torres, Gabjes sama Sterling biasanya. Memang rada sulit menganalisa starting 11-nya si Manchester City. Benar. Cuman untungnya di MPL kalian bisa memilih pemain ketika line up udah muncul. Nah itu bedanya lagi tuh MPL Fantasy dengan Fantasy Football lainnya. Jadi di MPL Fantasy itu kalian masih bisa susun tim walaupun line up-nya udah keluar. Nah itu makanya menarik banget sih itu MPL Fantasy ini. Sekarang lanjut ke cikal bakal gol atau assist. Kalian bisa melihat shoot on target untuk sebagai cikal bakal gol dan kipas untuk sebagai cikal bakal sebuah assist. Kalian bisa lihat di sini untuk leader statsnya shoot on target tentu Romelu Lukaku dengan 6 kali. Dia sebagai striker murni tentu tugasnya untuk ya menyerang gawang musuh secara direct gitu ya. Tapi untuk kipasnya Lukaku juga lumayan oke, 8 kali yang memang dia menunjukkan dia musim ini tuh udah agak komplit dari sebelumnya. Kita ngeliat ini kan kayak bawaan yang berat atau apa ya, kemarin bisa nge-keeping dan juga bisa mencetak gol jarak jauh waktu lawan Aston Villa. Itu. Tapi tentu kalau untuk kipas dia kalah oleh 2 teratas yaitu Jack Grealish dan Marcos Alonso yang kita masukkan. Jadi bisa jadi Marcos Alonso ini kaptensi atau vice captain yang cukup decent melihat performanya akhir-akhir ini. Iya benar. Dan untuk SGI kalian bisa lihat sendiri, SGI itu adalah expected goal involvement. Apakah seberapa besar ekspektasi dia mencetak gol atau assist. Nah itu Lukaku masih yang paling tinggi, lalu disusul oleh Gabriel Jesus ya. Makanya di sini kalian bisa mungkin bisa menambah insight kalian untuk menentukan kapten gitu. Oke, lanjut ke segmen baru kita ini, singkat aja ya. Di sini gue mau jelaskan dulu MPL itu ada unik perhitungan poinnya dari fantasi lain yang menurut gue lumayan menarik gitu ya. Makanya kita main MPL fantasi yaitu 10 sukses pas yang mana ada tambahan 0,5. Jadi kalau misalkan kita lihat siapa yang passingnya paling banyak yang komplit di antara kedua tim ini, kita tulis ya di situ. Ada Ruben Dias dengan 379, lalu susul Joao Cancelo,
Aymeric Laporte dan Matteo Kovacic. Ya. Lalu untuk tackle sendiri ada 3 kali tackles won itu mendapatkan 1. Nah, ini makanya benar-benar fantasi MPL ini kita nggak sia-sia memilih pemain yang defensive minded seperti CDM ataupun CB gitu kan. Di sini untuk top tacklesnya leader statnya itu ada Jorginho ya dan Kovacic. Di situ 2 Vivo Chelsea itu ya. Dengan 9 kali tackles won ya. Sedangkan peringkat keduanya itu ada Cesar Azpilicueta dan Cancelo ya dengan masing-masing 8 kali tackle won. Ya, begitu juga shoot on target tadi kita udah bahas sedikit yaitu Romelu Lukaku 46 kali. Lalu disusul Raheem Sterling, Marcos Alonso dan juga yang tadi kita belum sempat bahas itu Ferran Torres. Nah, kenapa kita belum masukin Ferran Torres di captaincy option karena memang kita masukin tuh nggak banyak-banyak. Cuma 6 dan juga dibanding yang lain Ferran Torres ini paling fragile ya untuk misalkan dia bermain atau enggaknya paling sulit ditebak apalagi pemain-pemain City ini udah lumayan pada pulih gitu. Oke, untuk satu yang gue merahin ini adalah mungkin sedikit jadi concern kalian yaitu pengurangan nilai antara yellow card dan juga red card gitu pengurangan kan. poinnya. Jadi di sini untuk yellow card itu pengurangan poinnya adalah -1, sedangkan red card itu -2 gitu ya. Nah, makanya gitu kita masukkan statistik untuk yang bersinggungan dengan red card yellow card yaitu false commit. Nah, ini untuk false commit yang paling banyak Jorginho ya. Memang dia tugasnya sebagai jangkar. Gak jarang dia pasti bakal membuat false. Dan juga kayak Havertz ternyata juga sering buat false, Marcos Alonso dan juga Ilkay Gundogan. Oke, di sini mungkin bisa jadi sedikit balik lagi insight kalian untuk memilih pemain mungkin ingin mengurangi risiko. Oke, untuk pemilihan lain apa sih? Draft pemilihan sementara kita langsung tampilkan aja di sini ya. Ntar kita tampilkan pilihan pemain kita untuk sementara ya. Ini berdasarkan yang tadi kita analisa dan juga ya ini tentu masih draft karena kita nggak tahu nanti dia bakal starting atau enggak dan juga klasifikasi ini sebagai midfield atau forward gitu. Dan budget juga kita budget sekarang juga udah agak challenging ya. Oke, jadi itu aja ya. Ya itu aja tadi ya analisa kita tentang pertandingan besar ini ya Mega Big Trophy. Nah buat kalian yang kelupaan ya, jadi dengan kalian main game MPL Fantasy ini, kalau kalian menang susun tim, kalian itu bisa dapat berlian kemenangan yang bisa kalian tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Nah itu bagus banget sih. Jadi kalau kalian menang bisa langsung ditarik berlian kemenangannya jadi saldo GoPay atau link aja. Gitu. Nah pokoknya di situ setiap minggunya bakal ada match-match menarik yang terupdate pokoknya di game di aplikasinya itu ya. Pokoknya nanti pantengin terus aja gitu ya. Oke. Dan yang kelupaan cara downloadnya coba dijelasin lagi deh cara downloadnya seperti yang gue bilang, ketik id.mpl.live/fantasy di browser HP kalian, nanti langsung muncul direct downloadnya, kalian langsung tinggal install dan juga langsung daftar seperti yang kita udah sampaikan tadi. Ya gampang banget pokoknya. Jangan lupa masukkan kode referral. Nah makanya pecinta bola kayak kalian yang wajib banget main game MPL Fantasy nih ya. Itu bisa kalian pakai untuk ngasah skill analisa nih, seberapa dalam sih pengetahuan kalian tentang sepak bola gitu ya. Kayak kami ini ya main gitu ya setiap minggu pokoknya kalau ada Mega Big Trophy kita main gitu ya. Oke. Udah, video kita akhiri aja ya. Nanti buat kalian belum subscribe silahkan di subscribe karena untuk mengikuti video-video MPL lainnya gitu kan, nanti kita kan selalu rutin membahas gitu ya. Oke, sampai sini aja, sampai jumpa, salam beginners.